Hai, perkenalkan nama saya Natasha dari kelas 10 IPS SMA Kristen Anak Panah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang proses sosial yang bersifat asosiatif dalam bentuk kerjasama. Pertama, saya akan menjelaskan artinya terlebih dahulu. Proses sosial yang bersifat asosiatif merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau konjungtif. Proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Kerjasama sendiri didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dimungkinkan oleh orientasi individu terhadap kelompoknya in-group dan orientasi individu terhadap kelompok lain out-group. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama dapat timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain, dan juga ia menyadari bahwa kepentingan tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dua hal tersebut merupakan unsur-unsur kesadaran diri yang penting dalam kerjasama. Kerjasama juga dapat lebih erat karena ancaman bahaya dari pihak luar atau tindakan-tindakan dari pihak luar yang menyinggung kesetiaan yang telah tertanam baik dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Proses sosial yang erat kaitannya dengan kerjasama adalah konsensus. Konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting dan biasanya berkaitan erat untuk kepentingan bersama juga. Keputusan untuk mengadakan konsensus timbul apabila anggota kelompok terlibat dalam perbedaan pendapat. Konsensus tentu saja melalui proses panjang yang saling berpendapat dan menghormati setiap pendapat itu sebagai sebuah pemikiran yang perlu dirumuskan hingga menghasilkan sebuah keputusan bersama. Dalam konsensus, pertentangan kepentingan terlihat nyata tetapi tidak sebesar konflik. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut. 1. Kerukunan atau gotong royong. 2. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih dengan prinsip keadilan yang sangat ditekankan. Jadi terciptalah kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Yang keempat, yaitu koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Para ahli juga membagi kerjasama dalam beberapa bentuk berikut. 1. Kerjasama spontan atau kerjasama serta-merta. Kerjasama spontan adalah bentuk kerjasama atas dasar spontanitas. Contohnya, supporter klub sepak bola yang tidak bisa menerima kekalahan timnya secara spontan membuat kegaduhan dengan melemparkan botol-botol minuman ke tengah lapangan sehingga permainan menjadi ricuh. Yang kedua, kerjasama langsung. Kerjasama langsung adalah bentuk kerjasama yang merupakan hasil dari perintah atasan. Misalnya, TNI ditugaskan ke daerah pedesaan sebagai salah satu bentuk kemanunggalan dan pengabdian TNI kepada rakyat. Ketiga, kerjasama kontrak. Kerjasama atas dasar tertentu. Kerjasama kontrak yaitu kerjasama yang bersifat sementara. Misalnya, BTS yang menjadi brand ambassador Tokopedia saat ini. Kerjasama kontrak itu tidak akan berlangsung selamanya, hanya sampai batas waktu ditentukan. Yang keempat, yaitu kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional adalah bentuk kerjasama sebagai bagian dari unsur sosial. Contohnya adalah kegiatan gotong royong untuk pemugaran dan pembangunan jembatan di kawasan pemukiman. Dalam sebuah tim atau hubungan kerjasama, tentu ada masalah-masalah yang sering ditemui dalam sebuah hubungan kerjasama. Masalah-masalah berikut adalah: yang pertama, kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota. Yang kedua, tidak terwujudnya tujuan bersama yang disepakati. Yang ketiga, kepemimpinan lemah dan peran tidak jelas. Yang keempat, kebiasaan melanggar aturan dan budaya. Yang kelima, konflik dan hubungan buruk antar rekan kerja. Yang keenam, perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan. Nah, tentu terdapat beberapa manfaat. Manfaat kerjasama adalah: 1. Kerjasama tim meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Saat melakukan pemetaan ide bersama, kita dituntut untuk menghasilkan hal-hal baru. Kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan satu rekan dan rekan lainnya. Tentunya ini dapat terwujud jika kita mampu bekerja secara kolaboratif. Yang kedua,
Kerja sama tim memampukan kita untuk berani mengambil resiko. Jika bekerja sendiri, kita akan takut untuk melangkah. Jika bekerja sama dalam tim, kita akan memiliki keberanian untuk melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang beresiko tinggi. Ketiga, kerja sama tim meningkatkan produktivitas. Salah satu faktor yang membuat kita dapat menghasilkan pekerjaan yang luar biasa adalah rasa hormat dan rasa dihargai yang didapatkan dari rekan-rekan di tim. Kerja sama tim merupakan hal yang membuat kita mendapatkan rasa hormat dan dihargai agar termotivasi dan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Yang keempat yaitu kerja sama tim merupakan peluang untuk bertumbuh secara individual. Kerja sama tim membuat kita dapat saling berbagi informasi, saling melatih dan menyemangati satu dengan yang lain, sehingga akan mendapatkan pengalaman dan ide-ide yang baru. Kerja sama tim juga merupakan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Ini membuat kita menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar terhindar dari kesalahan yang sama di masa depan. Dalam tim, kita belajar untuk mendengarkan orang lain dan mengerti apa yang dimaksudkannya. Tentu saja, jika memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat meningkatkan hubungan sosial yang dimiliki. Yang kelima, kerjasama menumbuhkan perbedaan pandangan yang memicu timbulnya inovasi. Kerjasama tim dapat melahirkan ide-ide yang inovatif. Tim merupakan wadah bagi setiap orang yang berbeda untuk menyampaikan ide. Ini memungkinkan setiap orang di dalamnya memikirkan hal-hal yang di luar kotak atau out of the box. Jika diringkas, maka keuntungan dan manfaat kerjasama ada 3, yaitu 1. Membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses sosial asosiatif dalam bentuk kerjasama. Semoga membantu dan terima kasih.